Biarkanlah diri ini untuk mencoba. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo dinego. Dapatkan potongan harga nego setiap hari di Bukalapak. Cincai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmadi Usman, SE, MAPP, I, dan yang saya hormati teman-teman 1A di 4 Administrasi Bisnis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kustina, NIM 452-23019, yang akan menjelaskan materi fungsi permintaan. Baik, sebelum lanjut ke inti pembahasan, di sini saya akan perlihatkan poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian permintaan dan bunyi hukum permintaan. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Ketiga, ada fungsi permintaan. Dan yang keempat, ada kurva permintaan dengan ciri-cirinya. Nah, pada pokok pembahasan pertama, ada pengertian hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu peristiwa yang dimana lebih banyak orang ingin membeli sesuatu sementara persediaannya terbatas. Harga barang itu akan ditawar lebih tinggi. Demikian juga, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen, atau bisa dibilang daya beli konsumen menjadi lebih rendah. Sederhananya, jika pendapatan nominal konsumen tetap, sementara harga barang naik, maka pendapatan konsumen tersebut akan menurun. Akibatnya, konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang dan menambah pembelian terhadap barang yang harganya mengalami penurunan tersebut. Selanjutnya, pembahasan kedua ada bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan ini berfokus pada keinginan yang tidak terbatas itu. Secara alami, orang memprioritaskan keinginan dan kebutuhan yang lebih mendesak daripada yang kurang mendesak dalam perilaku ekonomi mereka. Sebagaimana penjelasan di atas, bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Hal ini terjadi karena semua ingin mencari kepuasan atau keuntungan sebesar-besarnya dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang yang dimiliki terbatas. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Faktor yang mempengaruhi hukum permintaan terdiri dari pendapatan konsumen, perkiraan harga di masa yang akan datang, ketersediaan serta harga barang sejenis, barang pengganti, dan barang pelengkap, banyaknya intensitas kebutuhan konsumen, banyaknya waktu, dan permintaan peak of peak. Nah, peak dan off peak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat permintaan untuk suatu produk atau jasa pada waktu tertentu. Selanjutnya, fungsi hukum permintaan. Hukum permintaan juga digunakan dalam mengidentifikasi peluang untuk membeli produk, aset, atau sekuritas yang dianggap terlalu rendah atau menjual terlalu mahal. Misalnya, sebuah perusahaan dapat meningkatkan produksi sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga yang telah didorong oleh lonjakan permintaan. Adapun rumus permintaan yaitu bentuknya seperti ini. P sama dengan A kurang BQ atau Q sama dengan A kurang BP. P-nya itu harga barangnya, Q jumlah permintaan, A konstantanya, B kemiringan atau gradien. Nah, untuk mengetahui nilai sebenarnya dari fungsi permintaan dan penawaran, ada rumus yang bisa digunakan. Seperti P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per P2 kurang P sama dengan Q2 kurang Q1. Nah, P itu harganya, P1 itu harga yang diketahui 1, P2 itu harga yang diketahui 2-nya, Q permintaan, Q1 permintaan yang sudah diketahui 1, Q2 permintaan yang diketahui 2, sama seperti sebelumnya. Untuk lebih mudahnya, jika kembali melihat hukum permintaan, fungsi permintaan ini menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Misalnya, ada platform online
yang sedang mengadakan flash sale. Ditambah lagi ada gratis ongkir. Maka pembeli akan memesan barang tersebut sebanyak-banyaknya karena sedang murah. Untuk lebih jelas menghitung fungsi permintaan, kita bisa lihat contoh hukum permintaan yang tertulis. Seperti barang A memiliki harga 500.000. Kemudian jumlah permintaannya sebesar 60 unit. Sedangkan jika harga barangnya senilai 200.000, jumlah permintaannya menjadi 100 unit. Pertanyaannya, berapakah fungsi hukum permintaannya? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui P1-nya 500, P2-nya 200, Q1-nya 60, dan Q2-nya 100. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan angka yang diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu P kurang 500 sama dengan Q kurang 60 per 200 kurang 500 menghasilkan min 300. Kemudian 100 kurang 60 sama dengan 40. Selanjutnya dikali silang. Jadi 40P dikurang 20.000 sama dengan min 300 Q ditambah 18.000. 40P sama dengan min 300 Q tambah 18.000. Selanjutnya min 20.000 turun berganti ruas menjadi plus 20.000 sama dengan min 300 Q tambah 38.000. P-nya turun sama dengan min 300 Q ditambah 38.000 per 40. Jadi P-nya sama dengan min 7,5 Q tambah 95 atau P sama dengan 95 dikurang 7,5 Pi. Kemudian, pokok pembahasan terakhir ada kurva permintaan, yaitu sebuah hukum permintaan akan suatu barang akan meningkat ketika harganya turun. Maka dari itu, kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar untuk mempermudah pemahamannya. Kemudian, ada ciri kurva permintaan. Ciri utamanya yaitu yang pertama, kurvanya berbentuk garis lurus. Artinya, pada kurva permintaan adalah bentuk garisnya yang lurus. Yang kedua, pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Misalnya, jika pendapatannya naik, kurva akan bergeser ke kanan karena jumlah permintaannya naik. Sebaliknya, jika kurvanya bergeser ke kiri, maka pendapatan masyarakat atau permintaan menjadi menurun. Yang ketiga, ada harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Artinya, jika harga barang naik, permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, permintaannya akan meningkat. Yang keempat, kurvanya berslope negatif. Karena kurva digambarkan dari kiri atas lalu turun ke bawah, ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, yang terakhir ada bentuk fungsi kurva permintaan. Bentuk fungsi kurva permintaan adalah Q sama dengan A kurang BP. Q merupakan jumlah permintaan barang, A adalah konstantanya, B merupakan kemiringan atau gradien, dan P adalah harga barang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum permintaan adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam ekonomi. Hukum permintaan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi pasar yang mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke taman baca. Tidak sadar saya terjatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.